adalah orang yang wafat dan meninggalkan harta serta ahli waris, itu namanya pewaris. Jadi status pewaris itu tidak bisa disematkan kecuali orang itu meninggal dunia. Dan itu bagian daripada rukun ilmu waris. Jadi warisan itu dibagikan kalau rukunnya terpenuhi. Salah satu rukunnya pewaris. Orang dikatakan sebagai pewaris itu kalau dia sudah wafat, begitu. Maka kalau kagak ada yang wafat, berarti rukun warisnya tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, bagi-bagi harta bukan warisan namanya. Ya namanya bagi-bagi duit aja, itu mah bukan waris. Jadi warisan tuh ada rukunnya. Rukunnya salah satunya pewaris. Nah, pewaris ini ketika hidup berwasiat bahwa wasiat, kita ingetin dulu wasiat. Wasiat itu tamlikun mudhafun lima ba'dal maut, itu namanya wasiat. Yaitu pemberian atau pembelanjaan harta yang diikat waktunya setelah kematian, itu namanya wasiat. Jadi semua pemberian kalau ada ikatan waktu dan waktunya setelah kematian, itu namanya wasiat. Biasanya orang kita ngomongnya make ntar kalau gue meninggal. Nah, itu namanya wasiat tuh, gitu, wasiat. Kalau wasiat terkait dengan harta, dia masuk dalam kategori ilmu faraid, maksudnya pembahasan ilmu faraid, begitu. Tapi kalau wasiatnya berupa nilai, pesan, begitu, kagak ada urusannya sama duit, begitu. Itu nggak masuk ilmu faraid. Itu masuknya ilmu ibadah, fikih. Apakah wajib ditunaikan atau tidak tergantung pesan nilainya apa, kan ya? Ada wasiat. Ntar kalau gue meninggal, bontot jangan sampai kawin sama yang bukan Betawi, misalnya begitu. Misalnya, itu kan wasiat juga tuh. Itu mah kagak ada urusannya sama warisan. Jadi warisan tuh yang warisannya adalah wasiat terikat dengan harta. Jadi pemberian yang diikat waktunya setelah kematian, itu namanya wasiat. Nah, wasiat itu punya hukum tersendiri. Salah satunya wasiat itu tidak boleh lebih tinggi dari sepertiga harta yang ditinggalkan oleh si pewaris. Jadi kalau si pewaris wasiatnya kurban sapi, sedangkan harta dia kalau dibelikan sapi itu, sapi memakan bisa sampai setengah daripada harga sapinya, misalnya begitu. Nanti ada penjelasan lebih lanjut soal wasiat yang nilainya lebih banyak dari 1/3 harta. Sebab wasiat kurban ini bukan cuma satu-satunya, dia coba juga wasiat yang lain. Wasiatnya entar beliin ini, entar kasih si fulan itu, entar rumah yang di sono buat si fulan, itu toko yang di sini buat si fulan. Nah, itu jadi itu wasiatnya banyak. Nah, bagaimana kemudian kalau wasiat ini beririsan dengan kurban? Jadi tentu yang pertama kita mau bahas tentang kewajiban harta warisan sebelum warisan itu dibagikan. Tentu yang pertama adalah biaya operasional jenazah. Tergantung jenazah ini dikuburinnya di mana, ya biaya operasionalnya itu diambil dari harta pewaris, harta almarhum, begitu. Jadi sebelum dibagi-bagiin warisan, ini operasional jenazah harus di-cover, ditutup dengan hartanya si almarhum. Entah dia mau dikuburin di TPU umum yang biayanya cuma ngasih berapa tukang gali kan ya. Di Jakarta sih biasa 3 jutaan gitu. 3 jutaan tuh tukang gali mau tuh lama-lama. Kurang dari itu setengah deh gali setengah gitu. Iya, standarnya di Jakarta 3,5, 3,7. Yang katanya gratis tuh kan iklan doang, gratis. Datang ke kuburan tukang galinya minta duit tetap gitu. Kecuali kita adanya wali kota, mau boleh itu begitu.
Ya kita udah jadi orang Jakarta udah lama lah kita tahu. Gitu. Jadi itu atau dia mau dikuburin di San Diego Hills, Al Azhar Memorial Park tuh. Yang kelas-kelasnya paling murah tuh kemarin saya lihat list harganya, paling murah tuh 89 juta, paling murah. Itu di pinggir pagar itu, pinggir jalanan, kena debu mobil tuh kayak gitu tuh. Tapi kalau rada daleman dikit yang mahalan tuh 100 sekian. Paling mahal grade A tuh berapa? 590 sekian juta gitu. Kalau mahal gitu malaikat rada bayaan tuh yang jagain tuh. Kayaknya segitu. Malaikatnya kagak kasar gitu. 1,5 miliar kan begitu. Setelah biaya operasional jenazah, baru kemudian yang kedua hutang ibadah. Hutang ibadah tuh contohnya apa Ustaz? Hutang ibadah tuh utang zakat. Kita tahu orang tua kita punya toko isinya perabotan rumah tangga. Tokonya bukan kayak toko di bazar pasar malam bukan, tapi tokonya gede. Punya stok barang yang kalau dikumpulin stoknya sampai melebihi nisab emas. Nisab emas kan barang dagang tuh zakatnya sama kayak nisab emas perak, yaitu 85 gram. 85 gram tuh ya kira-kira 80 juta. Kita tahu orang tua kita punya toko material, stoknya banyak. Dan kita juga tahu belum pernah bayar zakat, maka wajib ditunaikan zakatnya. Berapa kali bayar zakatnya Ustaz? Dari sejak bangun toko tahun berapa, ketahuan belum bayar zakat tahun berapa, dari situ. Berarti bisa 2 kali 3 kali, bisa 2 kali 3 kali. Karena kewajiban zakat tuh kayak sholat, kalau udah datang waktunya kagak dikerjain ya diqodho. Udah datang kewajiban zakat sekarang belum dikerjain jadi utang. Nanti tahun depan begitu lagi utang 2 kali, tahun depan begitu lagi utang 3 kali. Jadi jangan dipikir kalau waktunya lewat udah kagak bayar, kagak. PLN aja kalau waktunya lewat kagak lunas kita bayar, mati lampu kita kan begitu. Jangan mentang-mentang waktunya lewat kita kagak bayar, kan waktunya udah lewat. Ya udah lewat bener, akhirnya dicabut nih kita. Jadi kewajiban tidak bisa lunas cuman gara-gara waktunya lewat. Enggak. Kewajiban itu ada di pundak kita sampai kita tunaikan, termasuk zakat. Jadi kewajiban ibadah pertama operasional jenazah, yang kedua kewajiban ibadah semuanya. Dari mulai zakat atau puasa, orang tua kita sakit enggak lagi bisa puasa. Dan atau orang tua kita uzur, beberapa tahun ini sudah tidak lagi mampu puasa, maka kan bayar fidyah. Fidyahnya dibayar dari duit siapa itu? Fidyah dari duit almarhum, dari duit pewaris. Jadi kewajiban sebelum warisan dibagikan salah satunya utang ibadah. Utang ibadah. Dan kalau kemudian ada di antara ahli waris yang secara sukarela dia memberikan, udah fidyahnya bapak gua aja yang bayarin, kata begitu. Ya kalau emang benar sukarela begitu ya nggak apa-apa. Dan itu kudu dicatat tuh, direkam, dibagikan kepada seluruh anggota keluarga. Alhamdulillah abang kita Haji Fulan mau nanggung kewajiban fidyah orang tua kita, gitu. Tandain di bawahnya, ini bukan utang gitu. Jadi jangan sampai terus bagi waris dia nagih gitu loh. Kan fidyah bapak gue yang bayarin kan gitu. Kan kadang-kadang begitu kita di antara keluarga itu, dan tenang aja gue dah, wah ntar gue yang beresin, ntar gue yang bayarin. Ntar udah waktunya ngumpul dia ngomong jemput-jemput, kemarin tuh kafan gue yang beliin tuh gitulah. Nah kemarin beliin bukannya ngasih. Ya gue sih ngomong aja, ini mah ngasih tahu aja gitu. Ngasih tahu buat apa maksudnya coba kalau bukan nagih kan gitu. Kita udah tahu dah orang kalau ngomong begitu tuh buat apaan gitu. Iya. Kemarin ambulan kelurahan yang gratis kagak dapet. Akhirnya gue manggil no anggota dewan yang ono, men bayar sama dia gitu. Gue yang bayarin sih kemarin. Lu tenang aja, gue kagak minta, gue ngasih tahu dong, gue mah gitu. Ngomongnya begitu, tapi ngomongnya nagih kan begitu. Jadi ini penting nih, soalnya urusannya sama duit kan kata orang kampung dulu, duit kagak kenal saudara kan begitu. Duit kagak kenal saudara. Jadi setelah
operasional jenazah, utang ibadah, kemudian yang ketiga adalah utang kepada manusia, sesama manusia. Jadi utang ibadahnya selesai, kemudian hutang kepada sesama manusia. Ada utang sama ini. Dulu kan kita punya orang tua tukang bangun sono, bangun sini, ngelihat tanah kosong bangun. Nah, kita tuh anak-anaknya nyamperin toko material. Setiap toko material yang dekat-dekat rumah sama tempat dulu dia ngebangun kita datengin. Lalu Bang Haji punya utang apa enggak gitu kan, kadang orang ngambil bahan material karena kenal sama yang punya toko, cuman cat doang belum bayar, kita datengin. Kalau memang ada yang belum dibayar kita lunasin, berarti kan itu utang gitu. Jangan sampai kita semua udah bagi-bagi warisan, ada yang udah beliin mobil warisannya, ada yang udah daftarin haji gitu, tiba-tiba yang punya material balikin itu susah balikin. Jadi utang kepada manusia harus diselesaikan, dan kita harus berperan aktif dalam arti kita yang nyari bolanya. Jangan nunggu bolanya datang, jangan nunggu orangnya datang, kita samperin. Kira dulu kan kerjaan bapak kita nih begini nih, kerjaan bapak kita nih tukang ini, oh berarti ini kayaknya urusannya lah banyaknya sama Haji Fulan, samperin Haji Fulan. Orang tua kita dulu kerjaannya ini, oh berarti dekatnya sama Haji Fulan, datanglah Haji Fulan begitu. Jadi jangan sampai kitanya yang leha-leha, sampai kemudian waktunya hutang datang nggak ada yang mau tanggung jawab kan begitu. Jadi tanahnya mau ditempatin, kontrakannya mau diambilin, rumahnya juga mau ditempatin, tapi utangnya kagak mau dibayarin gitu. Habis dianggapnya, lah gue anak bontot, lu minta sama bang gue dah gitu. Nanti melempar-lempar begitu tuh. Sebab di antara keluarga tidak tahu apa kewajiban setelah orang tuh meninggal. Setelah utang kepada manusia baru wasiat. Nah, jadi wasiat ini nomor ketiga setelah operasional jenazah, utang ibadah, utang manusia, keempat. Utang wasiat itu nomor keempat. Nah, kan dikatakan bahwa wasiat itu pertama nilainya tidak boleh lebih banyak dari sepertiga harta. Sepertiga harta itu bukan sepertiga harta yang ditinggal, tapi sisa harta setelah dipotong operasional jenazah, setelah dipotong utang ibadah, setelah dipotong utang manusia. Nah, sisanya itu sepertiganya kalau ada wasiat, khusus wasiat tuh gitu. Jadi sepertiga itu bukan dari sepertiga seluruh harta, karena seluruh harta kewajibannya harus ditunaikan operasional jenazah, kemudian utang ibadah dan utang. Nah, kalau kemudian misalnya wasiatnya wajib dijalankan apa enggak? Wasiat itu wajib dijalankan. Jadi orang anak-anaknya sebelum dia bagi warisan dia harus memakai harta warisan untuk membelikan hewan kurban sebagai wasiat ayahnya. Dan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kurban atas wasiat orang yang meninggal ini adalah kurban yang sah atas nama. Jadi satu-satunya kurban atas nama orang, satu dari dua kurban atas nama orang meninggal itu ya cuman wasiat sama nazar. Jadi dalam panjangan kebanyakan ulama, wabil khusus mazhabnya Imam Syafi'i, orang nanya, boleh gak Ustaz kurban atas nama orang meninggal? Atas nama orang meninggal itu tidak boleh kecuali dua. Pertama, kursi mayitnya pernah nazar, yang kedua dia berwasiat begitu. Jadi yang pertama, si almarhum pernah nazar, ntar kalau anak gua sembuh, anak gua lulus, anak gua masuk SMPTN tahun itu gue mau kurban, dia nazar begitu, maka ditunaikan. Jadi dalam mazhab Syafi'i begitu. Jadi kurban itu memang tidak boleh diatasnamakan orang yang meninggal dunia kecuali dua. Pertama ada nazar dan yang kedua ada wasiat. Kenapa nazar dan wasiat saja? Sebab kurban ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurban ini kan prakteknya menyembelih hewan ternak. Nah,
Praktek menyembelih hewan ternak itu bersatu di dalam praktek tersebut banyak tujuan ibadat dan juga tujuan non ibadat. Maksudnya gimana Ustaz? Ada orang menyembelih hewan itu bukan maksud kurban, tapi maksudnya buat makan dagingnya aja. Kayak orang-orang sate Madura tuh, sate sate kambing. Kan dia motong kambing juga sama. Tapi tujuannya adalah bukan buat ibadah, tapi buat dagang, buat stok daging, kan begitu. Itu kebiasaannya. Tapi secara ibadah, praktek menyembelih hewan ternak itu juga berkumpul di dalamnya ada kurban, ada akikah, ada nusuk. Haji tamattu nih orang kita nih, orang Indonesia yang jadi kontroversi kan nusuknya tamattu damnya di Indonesia kan ya. Kalau dulu bayar damnya di Mina, sekarang sama Kemenak difatwakan bayar dam haji Indonesia tamatunya di Indonesia. Jadi duitnya udah dibayar, nanti tanggal 10 dipotongin di Indonesia, enggak lagi di Mina. Makanya itu jadi kontroversi. Tapi pada intinya itu sama-sama praktek menyembelih hewan ternak. Kemudian bayar dam yang kalau haji tamattu kan ngelanggar kagak ngelanggar tanggal 10 dia wajib bayar dam haji tamattu. Pokoknya ada pelanggaran kagak ada pelanggaran haji tamattu Indonesia tuh itu tanggal 10 nyembelih. Kalau nanti dia melakukan pelanggaran nyembelih lagi bayar dam. Nah haji ifrad, haji qiran kalau dia melanggar bayar dam. Artinya di dalam praktek menyembelih hewan ternak itu berkumpul banyak jenis ibadat, bahkan ada adat kebiasaan. Lalu bagaimana untuk menentukan kalau ini nih khusus untuk kurban? Yang menentukan kalau kita menyembelih untuk kurban tuh niat kita sendiri, begitu. Jadi membedakan kita dengan yang tukang sate, yang bedain tuh niat. Yang bedain kita sama orang-orang di Mina yang lagi haji tamattu itu niat kita. Nah niat itu tidak berlaku pada orang yang sudah meninggal dunia, nggak kejadian itu niat. Makanya kata ulama Syafi'i, kurban atas nama orang yang meninggal dunia hanya terjadi kalau dua. Pertama nazar dan juga wasiat. Karena nazar dan wasiat itu ijabun ala zimmah kalau bahasa fikihnya begitu. Dia sudah mewajibkan. Jadi niatnya tuh sudah dipatenkan sebelum itu. Maka ketika dia meninggal, kewajibannya tuh sudah ada, tinggal ditunaikan. Siapa yang menunaikan? Ya tentu ahli warisnya. Nah, maka di antara salah satu kesunahan wasiat tuh butuh saksi. Secara fikih wasiat butuh saksi itu hukumnya sunnah. Tidak ada kewajiban orang kalau wasiat tuh kudu ngomong ke orang. Maksudnya orang kudu tahu gitu. Tapi kalau zaman sekarang kalau kaitannya dengan harta, wasiat tuh harus ada saksi. Untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Maka yang dulu ulama kita fatwa kalau wasiat itu tidak wajib ada saksi memang betul. Tapi sekarang zamannya udah berubah. Nah, maka wasiat, pemberian, utang begitu itu diwajibkan ada saksinya. Nah, minimal ada kertasnya, ada tulisannya. Lebih kuat lagi kalau dia pakai ada ada notarisnya, kan begitu. Nah, jadi kurban itu sah kemudian kalau atas nama orang meninggal. Nah, tapi kalaupun kemudian tidak ada wasiatnya, orang tua kita meninggal dunia beberapa bulan lalu atau beberapa tahun lalu. Saat ini kita punya rezeki yang lebih, bisa beli hewan kurban 2. Satu buat saya sendiri, nanti satu lagi buat orang tua. Tapi orang tua nggak ada wasiat, nggak ada nazar. Kata kebanyakan ulama, ini kan kalau kata Syafi'i nggak bisa, kalau nggak ada wasiat nggak ada nazar. Tapi kalau jumhur ulama selain mazhab Imam Syafi'i, kurban atas nama orang yang meninggal dunia itu tetap sah, hukumnya tidak ada masalah. Apa alasannya? Karena kurban tuh dorbun minas sodakot, bahasa kitabnya begitu. Kurban itu adalah item daripada item-item sedekah.
Jadi membelanjakan harta di jalan Allah itu jenisnya banyak, itemnya banyak. Nyantunin yatim itu bagian dari sedekah. Kemudian ngasih makan orang buka puasa itu bagian dari sedekah. Nyantunin termasuk nyantunin apa janda-janda tuh yang tua begitu ya. Kalau muda jangan disantunin, yang muda mah kawinin gitu. Sayang nyantunin doang kagak dikawin. Itu bagian dari sedekah tuh. Jadi semua jenis sedekah banyak. Nah, kalau sedekah secara umum boleh atas nama orang meninggal, kan boleh. Kita beli beras banyak, kita sedekahin, ini pahalanya buat orang tua almarhum, boleh. Kalau sedekah yang induk dari kurban itu adalah boleh untuk orang yang meninggal, maka kurban juga sama gitu. Jadi kata kebanyakan ulama, kurban itu boleh atas nama orang yang meninggal. Tapi kalau kata Syafi'i enggak begitu. Jadi Syafi'i harus ada wasiat dan nazar. Itu tadi, sebab ini ibadah punya kemiripan banyak. Begitu. Banyak kemiripan. Sebagaimana kita kemarin bawa beras. Itu kan ibadah ngasih beras ke fakir miskin jenisnya banyak. Ada ibadah zakat fitrah, ada ibadah bayar fidyah, ada ibadah zakat pertanian. Kalau dia bertanian sama-sama bayar pakai beras gitu. Maka untuk membedakan dan menentukan kalau ini zakat untuk zakat fitrah, yang bedain adalah niatnya begitu. Termasuk orang pemilu kan juga bawa ngasih beras itu. Caleg-caleg kan kemarin ngasih beras juga. Apa bedanya kita sama caleg? Kan bedanya niat kan begitu. Termasuk duduk-duduk di masjid. Duduk-duduk di masjid ini kerjaan kita tiap hari. Karena ada yang tiap hari kok nongkrong doang sini gitu. Nongkrong habis sholat nyari pojokan nyender minum. Padahal pekerjaan itu tuh ada jenis ibadah yang ngerjainnya mirip begitu. Namanya apa? Namanya i'tikaf kan ya. Jadi pekerjaan ibadah i'tikaf itu teknisnya mirip kayak yang kita lakuin sekarang nih, duduk-duduk kan. Apalagi orang kita orang Syafi'i. Syafi'i itu tidak ada batas waktu i'tikaf. Mau i'tikaf cuma 5 menit sah i'tikafnya gitu. Malaikat rada gedek begitu tuh. Baru mau nyatet udah pergi gitu. Baru mau nyatet udah pergi. Kirain mau lama kan begitu. Tapi sah i'tikaf. Apa yang bedain orang i'tikaf dan orang ini? Nah, maka itulah kata ulama Syafi'i, kurbani jenis banyak. Maka untuk menentukan ini kurban harus niat. Nah, niat tidak berlaku bagi orang yang meninggal dunia kecuali sebelumnya sudah wasiat. Artinya kalau misalnya nih si mayit wasiat kita jalanin. Cuman wasiatnya 10 sapi. Misalnya nih wasiat 10 sapi. Ada suratnya tuh. Bahkan anak-anaknya dulu dengar dengan kupingnya sendiri secara nyata ayahnya tuh wasiat, dan wasiatnya nggak diucapin sekali 2 kali. Jadi setiap ada kesempatan kumpul, ntar kalau bapak meninggal, bapak ini ya beliin sapi dari duit bapak sebelum warisan dibagiin, sapi 10 ekor gitu. Nanti di masjid lagi, ingetin anak-anak aneh. Ntar kalau aneh meninggal, aneh mau kurban 10 ekor sapi. Panitia masjid udah dipatok sama dia. Anak-anak kan gak bisa lari lagi tuh, gitu. Harus ditunaikin. Nah ternyata setelah dihitung, harga 10 sapi, katakanlah satu sapi misalnya 20 juta. Kalau 10 kan 200. Sisa uang yang ada, sisa harta yang ditinggalkan setelah biaya operasional jenazah, utang ibadah dan utang manusia, misalnya sisanya ada 400 juta misalnya. Berarti kan 200 juta 10 ekor sapi, ini kan nilainya 1/2, lebih dari 1/3. Lalu bagaimana Ustaz? Apakah wajib ditunaikan atau ditunaikan sepertiganya aja? Jadi dari 200 juta tuh kita potong mungkin jadi 3 ekor, 4 ekor aja gitu. Kata ulama kita, kalau wasiat nilainya lebih dari 1/3, maka dikembalikan kepada ahli waris. Gitu. Ahli waris seluruhnya berkumpul lalu bersepakat apakah 10 ekor nih harus ditunaikan atau
nggak ada, kita potong aja sampai sepertiga aja. Sebab harta warisan ini memang hak mutlaknya si ahli waris. Ketika ada harta yang melebihi dari ketentuan, maka dikembalikan kepada si ahli waris. Ahli waris sepakat gak begitu? Sebab kalau kita tunaikan 200 juta 10 ekor, ini jatah kita jadi kurang. Jatah ahli waris jadi berkurang. Ridho apa kagak? Kan begitu. Maka kalau kata anak-anak semuanya, nggak apa-apa. Ini sebagai bentuk berbuat baik kepada orang tua, kita tunain gitu. Ente ridho apa enggak? Ridho. Ente mestinya mah dapat 50. Man kalau begini jadi 15 mau ente gitu. Wah, insya Allah ridho lah gitu. Ridhonya lah pakai tarik napas dia gitu. Ini maka kalau si ahli waris enggak ada, sepertiga aja. Anak lagi susah ini, mana kerjaan baru dipecat kemarin PHK gitu. Ngelamar pasukan oranye kagak dapat, mantrinya minta ampun. Udah nggak usah deh, sepertiga aja. Ya udah seperti, jadi itu ditetapkan kepada ahli waris. Kalau ahli waris bersepakat tunai. Kalau ahli waris mau memotong, tapi tidak boleh tidak boleh dibatalkan. Sebab wasiatnya sudah terucap. Pilihannya bagi si ahli waris hanya bisa menetapkan sepertiga saja atau merelakan seluruhnya begitu. Semua hal bukan cuma soal wasiat kurban. Kalau misalnya si almarhum berwasiat rumah, nanti kalau gue meninggal dunia, rumah yang ada di Jalan Sawo tuh kasih buat Haji Fulan gitu. Haji Fulan tuh sejak gue bujangan muda dia bantuin gue semua muang. Pokoknya itu rumah buat dia. Ternyata setelah dihitung rumah yang di Jalan Sawo itu nilainya lebih dari 1/3 harta almarhum. Maka ketetapannya apakah ditunaikan atau tidak dikembalikan kepada ahli waris. Ahli waris sepakat apa enggak? Kita kasih rumah buat Haji Fulan, nilainya lebih dari setengah. Kalau enggak ya kita batasin sepertiganya aja gitu. Nanti kalau sepertiga kita kasih mentahnya aja gitu. Jadi itu ketentuan wasiat. Jadi dia harus ditunaikan. Nah, lalu apakah kurban wasiat ini jadi kurban wajib atau kurban sunnah? Kan ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kurban wasiat itu hukumnya tetap sunnah gitu. Artinya dia bukan jadi kurban wajib. Karena kalau kurban wajib itu kan konsekuensinya seluruh orang yang terikat dengan si pekurban, maksudnya keluarganya, termasuk panitia dan tetangga-tetangga mampu kan tidak boleh makan sembelihan itu karena kurban wajib. Jadi kurban wajib itu hanya untuk fakir miskin saja, seluruhnya, semua bagiannya, tanduknya, palanya, kulitnya dan sebagainya itu diberikan kepada fakir miskin. Tapi kalau kurban sunnah sebagaimana kebanyakan umumnya siapapun boleh menerima gitu. Termasuk tukang jagal dengan catatan tukang jagal itu dikasih duit lebih dulu sebagai upah jagalnya. Akan tukang jagal itu tidak boleh menerima daging sebab ada larangan jual beli daging sembelihan. Nggak boleh, daging sembelihan kurban itu nggak boleh dijual. Nah kalau kita ngasih daging kepada tukang jagal itu terkesan daging ini jadi alat bayar. Daging ini jadi alat bayar atas jasa tukang jagal motong hewan ternak. Dan itu inti larangannya di situ, nggak boleh jual beli gitu. Maka untuk menghilangkan kesan jual beli, sebelum mereka dapat daging tukang jagal kasih duit atas upahnya dulu. Habis itu dia mau minta palanya gitu. Terserah nggak apa-apa sebab kesan jual belinya sudah hilang. Begitu juga panitia sama. Kan sebahagian orang ada yang mengatakan panitia nggak boleh karena dianggapnya panitia itu termasuk tukang jagal. Kalau memang panitia dianggap bagian dari tukang jagal, ya gimana? Biar panitia boleh menerima, maka panitia menetapkan biaya potong. Begitu. Jadi orang yang naruh kambing sapi itu bayar misalnya kambing 100.000. 100.000-nya tuh upah atas capeknya mereka, maka daging mereka dapat tuh sudah tidak ada masalah lagi. Tapi kalau saya melihat yang dilarang tuh cuman tukang jagal. Panitia tuh
Karena panitia itu sama seperti masyarakat pada umumnya. Sebab standar panitia kok juga kagak jelas di kita tuh. Panitia tuh siapa? Ada orang yang ikut rapat di masjid mah kagak pernah. Pas hari H dari rumah udah bawa pisau sendiri dia begitu. Nah ini ya, minta sama ponakan kebetulan panitianya. Mana kaos gue mana kaos gitu. Jadi sebenarnya standar panitia tuh apa? Kalau seandainya kita tidak naruh di panitia di masjid, kita motong sendiri di rumah. Kayak kami di keluarga tuh biasa motong di rumah. Yang bantuin tuh orang-orang kontrakan. Jadi kita kebetulan orang tua punya namanya ATM gedor kontrakan. Jadi kalau lagi kurban itu anak-anak kontrakan yang bantuin. Nah, kan kagak ada merek panitia tuh, anak kontrakan kan nggak ada bajunya juga kan. Apakah dia termasuk golongan yang kagak boleh dapat karena mereka capek begitu? Kan jadi bias tuh akhirnya. Maka yang disebutin sama Nabi kan cuma tukang jagal aja. Maka tukang jagal buat saya tukang jagal aja yang tidak boleh dengan catatan sebagai upah. Sebab dulu kalau kita mau ngelihat bagaimana dalam satu riwayat dalam haji wada tuh Nabi SAW pernah menyembelih 100 ekor unta. Dan beliau itu menyembelih 63 ekor. Coba bayangin gimana kuatnya Nabi SAW. 63 ekor unta dia potong diri. Sisanya 37 itu diserahkan kepada Sayyidina Ali. Gitu. Nah mungkin bahasa kita Sayyidina Ali itu kayak panitia zaman sekarang. Nah, setelah diserahkan kepada Sayyidina Ali, Nabi Muhammad bilang, kalau bahasa kita nyelih, urus ini sisanya nih begitu. Kalau manggil tukang jagal, jangan bayar pakai daging, bayar pakai duit. Kan itu pesan Nabi begitu. Kata Nabi Muhammad nggak bilang, ntar kalau udah gitu ente kagak boleh dapat daging ya. Nggak bilang begitu sih Nabi. Nabi Muhammad cuman bilang, ntar kalau manggil tukang jagal jangan kasih daging, tukang jagal kasih duit agar terhindar kesan jual beli daging sembelihan. Maka bagi kami begitu panitia tidak ada masalah. Memang ada di antara kita tuh panitia yang rada sengke begitu. Rada sengke itu dia ngumpulin buat dia banyak banget gitu. Nyebar kupon 200 yang dibikin cuma 150 gitu. Orang 50 datang kagak kebagian gitu. Dia ngintip-ngintip di belakang mimbar plastik banyak banget numpuk loh gitu. Karena belakang mimbar apaan? Nah, itu mau buat panitia begitu. Kan sewot orang begitu. Kebetulan encingnya ustaz begitu, diencing. Besok di musola bilang panitia haram gitu. Akhirnya encing naik mimbar dia bilang panitia haram dapat daging sembelihan. Gara-gara ponakannya sewot itu. Jadi kalau sembelihannya wajib, semua orang yang terlibat tidak boleh. Enggak dapat. Kalau kurbannya wajib. Nah, kurban wasiat itu masuk dalam kategori kurban sunnah. Karena wasiat itu memang asli hukumnya adalah sebuah kesunahan. Tapi bagi si ahli waris, dia wajib menunaikan wasiatnya si almarhum. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah dilanjut di pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan silahkan di luar forum. Karena untuk teman-teman mau masuk kerja lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.